lagi bersama Kak Fani di sini dan juga Kak Lena. Hari ini kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Ayo kita siap-siap, semuanya siap untuk memuji Tuhan? Yeay. Oke, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari semuanya tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh bersuka cita bersama-sama di pagi hari ini. Kami boleh menyanyi untuk Tuhan, kami boleh menari untuk Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tahu nggak seperti pujian kita yang di awal tadi, Kak Lena kan kita udah sama-sama muji Tuhan kan? Iya, tadi benar. disebutkan bahwa kita adalah anak raja. Benar, kita semua adalah anak raja. Raja. Nah, karena kita semua adalah anak raja, maka pagi hari ini kita semua sama-sama mau bernyanyi buat raja kita. Siapa Kak Lena raja kita? Yesus. Oke, sama-sama ya kita naikkan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Dia yang menuntun, memimpin hidup kita. Karena dia adalah Raja satu-satunya yang ada di hidup kita. Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Raja dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati kami, guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Hati kami siap diisi oleh firman-Mu, berfirmanlah kepada kami untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, ayo tebak siapa di sini? Ayo tebak siapa? Di sini ada Kak Brando. Nah adik-adik, sekarang Kak Brando akan membawa firman Tuhan buat adik-adik. Jadi adik-adik siapkan dan persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemarin kan, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang perjalanan 2 orang ke Emmaus. Dan sekarang Kak Brando akan melanjutkan ceritanya. Sekarang judul cerita adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, firman Tuhannya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Oke adik-adik, Kak Brando harap adik-adik pada pegang Alkitab. Kak Brando harap adik-adik pada baca Alkitab. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan sekali ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ceritanya ketika suatu hari sudah malam, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah. Semua rumah itu mau pintu, mau jendela terkunci rapat. Nah adik-adik, kita nggak boleh berisik. Karena orang yang di dalam rumah takut banget sama orang-orang Yahudi. Mereka takut banget sama orang-orang Yahudi. Makanya mereka tutup semua pintu sama kunci jendelanya. Ya adik-adik, sekalipun mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup dan bangkit, mereka belum percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah hidup dan bangkit. Nah adik-adik, tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan nih tangan dan lambung Tuhan Yesus. Nah, selesai Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambung Tuhan Yesus, murid-murid itu pada takut. Masa sih Tuhan Yesus bangkit? Masa sih orang mati bisa hidup kembali? Nah, pas mereka lihat tangan dan lambung Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Nah, adik-adik, setelah mereka melihat Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus berkata lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus memberikan mereka Roh Kudus. Nah, selesai Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah adik-adik, apa ya maksud dari Tuhan Yesus ya? Coba dipikir-pikir. Oh, Kak Brando tahu. Jadi maksud Tuhan Yesus itu, jikalau kita mengampuni kesalahan orang lain, pasti Tuhan Yesus senang gitu. Namun kalau kita masih simpan kesalahan orang lain, Tuhan Yesus jadi sedih lihat
adik-adik pada nggak mengampuni kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan ceritanya. Lalu ceritanya Tuhan Yesus pergi. Nah, adik-adik, ada yang baru datang nih. Siapa ya yang baru datang ini ya? Coba ditebak. Kak Brando tahu. Ini kan salah satu ke-12 murid Tuhan Yesus. Namanya Thomas. Thomas baru sampai. Dia nggak tahu apa-apa di dalam rumah. Sesampainya Thomas ke dalam rumah, itu murid-murid lain langsung bilang ke Thomas kayak gini. Hei Thomas, kami melihat Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Namun Thomas bilang kayak gini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, adik-adik, ternyata meskipun murid-murid Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Thomas masih belum percaya. Nah, adik-adik, 8 hari kemudian murid-murid Yesus itu berada lagi kembali ke rumah itu. Nah, seperti biasa, murid-murid Tuhan Yesus mengunci semua pintu, menutup semua jendela. Namun, tetapi di situ Thomas berada juga bersama-sama dengan murid-murid lain. Nah, sementara pintu-pintu terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang lagi. Dia datang dan ia berdiri di tengah-tengah murid itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang kayak gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayo, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup? Tuhan Yesus itu seperti angin atau udara yang tidak terlihat, namun benar-benar ada. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Brando hampir sampai lupa. Kak Brando mau ngasih adik-adik ayat hafalan. Nah, dengar baik-baik ya adik-adik. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Nah, adik-adik boleh buka. Ayo cepat. Adik-adik boleh buka. Ya, Kak Brando ulangi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Mari Kak Brando ajak adik-adik untuk membaca bersama-sama. Nah, di sini bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, Kak Brando harap adik-adik pada hafal ya ayat hafalan ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Brando ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kak Brando mau berdoa. Oke? Udah pada siap? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga
kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi kekuatan baru untuk kami pakai ke depan hari. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan menjadi kekuatan untuk kami lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah anak-anak boleh bertumbuh dan boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada guru-guru yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, yang sudah memimpin kami dalam menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, sucikan kuduskan kami, layakan kami, ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan Yesus. Inilah permohonan dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, nanti kita akan ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.